kita berbicara mengenai profil Bapak, lalu produk-produknya Bapak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Mengapa sih Pak, Bapak begitu excited banget dalam menjalankan bisnis ini? Bisa diceritakan? Very good question. Kenapa excited gitu kan? Semuanya kan memulai dari passion. Kita harus punya passion dalam apa yang kita lakukan. Dan yang pastinya kita mesti senang dan hobi gitu kan. Dan kebetulan job yang saya pegang dan bisnis yang kita pegang ini ya memang sesuai dengan apa expertise dan hobi dan passionnya saya gitu. Jadi ya it's okay gitu. Dimulai dari hobi ya Pak ya? Mulai dari passion dan hobi. Lalu Pak, dalam membangun dan mengembangkan bisnis, ada tantangan apa aja sih Pak yang Bapak hadapi selama ini Pak? Wah, tantangan seru. Kita membicarakan tantangan. Iya, wah tantangan seru. Kalau dari tantangan sih seru. Saya mulai kan dari zero ya. Dari nol ya. Memang ground zero. Kita nggak. Waktu kita setup MLO Telekom itu bukan kita udah ada orang tinggal jalan. Kita benar-benar ground zero. Saya sendiri yang ke customer, setting. Saya sendiri yang jual di pameran. Saya sendiri yang ngirim, deliver ke customer pada saat itu gitu kan. Challenge is a new product, is a new technology gitu kan. Setelah itu kan udah challenge gimana kita memberikan kepercayaan kepada customer. Challenge kedua adalah gimana cara membangun tim yang solid. Pada saat itu kita tim berdua. Hanya berdua, saya dan Pak Suryadi aja gitu kan, partner dan also my brother gitu kan. Kita mulai dari sama berdua. Jadi kita bagi tugas, saya pegang market, sales, dan Pak Suryadi pegang finance dan operation. Itu baru berdua tuh. Pelan-pelan kita bangun. Setelah bisnisnya udah mulai jalan, kita diperbantukan lagi sama kakakku yang kedua namanya Taufan. Kakak yang kedua namanya Pak Taufan Wijaya Sakti, dia menghandle di divisi salesnya. Setelah itu kita evolve lagi bahwa oh iya ada sales, ada finance, ada produk. Perlu apa nih? Oh perlu marketing. Kita bangun lagi marketing. Setelah udah ada marketing, di situ perlu apa lagi nih? Oh kayaknya perlu business development untuk mendevelop bisnisnya terus. Jadi nggak hanya marketer gitu kan? Terus setelah itu perlu apa lagi nih? Iya kan? Setelah itu kita lihat, oh kayaknya perlu after sales yang perlu dijaga. Bertahap gitu kan? Udah after sales terus perlu apa lagi nih? Kayaknya produk udah ada, sales udah ada. Oh kelihatannya perlu toko. Oh, tinggal toko ya? Tinggal toko gitu kan? Kita bangun shopnya. Kita bangun shopnya untuk memberikan pelayanan lebih kepada customer gitu kan. Terus itu dipikir lagi perlu apa lagi gitu kan. Kayaknya kita perlu factory deh supaya kita bisa kita perlu factory yang bisa mensuplai dan memproduksi produk di jangka waktu yang di volume yang cukup besar gitu kan. Jadi akhirnya terus perlu factory, terus perlu apa? Oh kita perlu perusahaan di Hong Kong. Wow. Terus habis itu oh kita perlu tim lagi di sana gitu kan. Terus kalau di Hong Kong doang, di China aja, gimana cara mau pasarin dari sana? Oh kita perlu office di US. Ya kayak gitulah. Jadi roadmapnya yang memang tantangannya kita evolve terus. Tapi alhamdulillahnya tercapai ya Pak ya. Lalu Pak, untuk mencapai kesuksesan karir dan bisnis, pasti banyak dong waktu yang tersisa ya Pak ya. Betul. Bagaimana Bapak membagi waktu dan mengembangkan kehidupan karir dan bisnis dengan kehidupan sehari-hari? Very good. Membedakannya. It's an excellent question. Hobi ya. Hobi saya main basket. Dimulai dari mana? Main basket. Saya bagiin waktu between Saturday, Sunday, or Monday. At least ada seminggu sekali ada main basket gitu kan. Dan recently ada belajar baru aja learn driving golf. Golf driving. Dua sport yang berbeda sih, satu fisik, satu melawan diri sendiri kan golf kan. Kita coba bagi itu, dan di lain pihak juga juga coba untuk bagi waktu untuk keluarga gitu kan. Selain aktivitas olahraga distabilkan dengan aktivitas keluarga gitu.
Ya keluarga biasalah weekend jalan sama keluarga, main sama keluarga. Kalau weekdays, weekdays a little bit tight during Indonesia time, managing Indonesia business. During night time, managing US business karena mereka bangun kan, kayak gitu. Seperti itu Pak. Iya. Lalu Pak, jadi pembagian waktunya seperti itu ya Pak ya, Yes. dari weekday, weekend juga ada masing-masing ya Pak Betul. ya. Lalu Pak, siapa sih Pak orang yang paling penting yang membuat Bapak itu bersemangat dalam menjalani bisnis ini? Pasti ada ya Pak ya, Iya. salah satunya orang yang Iya. penting di hidup Bapak. Sebetulnya orang yang terpenting yang selama ini mendukung sih sebetulnya istri ya. Istri ya, keluarga ya Pak ya? Keluarga sih yang itu salah satu penting kan. Keluarga yang mendukung apapun yang dilakukan juga sulit gitu kan. Iya. Apalagi saya frequent travels, terbang terus, jok kursi Garuda itu ada di rumah saya Mbak. Oh, Jadi kalau saya terbang Garuda bojok sendiri gitu kan. Ya, especially istri. Of course all the team and partners. Kita punya tim solid, dari marketing, dari produk, dari sales, dari kita punya tim solid. Ya kita bentuklah ini. Jadikanlah ini passion ya, jadikanlah ini fun gitu kan. oke. Pak Rahmat, apa sih, aku dengar-dengar nih Pak ya, Bapak dapat piagam Muri ya Pak ya? Yes. Untuk apa sih Pak arti piagam penghargaan rekor muri kepada Speedup Studio dengan kategori toko konten dan aplikasi terbesar dengan transaksi pulsa bagi Bapak dan Ibu? Ya. Itu adalah hasil kerja keras tim ya. Selama ini ya Pak ya? Selama ini kita apa itu yang kenapa sih kita menang award itu gitu kan? Sebetulnya strateginya simple. Kita punya brand dan kita punya paham, artinya experience more. Tujuannya memberikan pengalaman lebih di dunia internet gitu kan. Kalau kita perhatikan di produk tablet-tablet yang lain di dunia maupun di Indonesia, itu hanya tablet biasa aja. Tablet biasa aja gitu kan. Kalau Speedup Pad, kita bikin suatu software dan solusi dan platform yang nggak biasa, yang orang lain nggak ada dan beda gitu kan. Kita beri nama Speedup Studio. Jadi kenapa kita menang? Karena kita bayangin di tablet Speedup Pad ini, customer bisa nyari dan dapetin hampir lebih dari 850.000 lagu, konten, aplikasi, games, majalah, dan semuanya itu 80-90% itu lokal Indonesia. Lokal Indonesia. Jadi kita ngerti customer needs. Jadi sewaktu customer dan pengguna user Speedup pas ngelitik, ini gue mau baca majalah Hai nih, daripada dikasihin majalah Times yang nggak relevan, Iya. ngomongin Obama atau ngomongin negara lain gitu. Ini kasih Hai, segmennya masuk. Saya dapat majalah misalnya apa lagi ya? Misalnya majalah sport mobil Indonesia yang lagi in. Kayak gitu. Jadi atau musik atau lagu gitu kan, lagu yang lagi in sekarang, lagunya Monica misalnya ada di sana. Games juga, kebanyakan games itu yang menariknya dibikin oleh developer bangsa Indonesia, dan developer bangsa Indonesia itu nggak kalah sama developer luar negeri, nggak kalah. Cuman kebetulan namanya aja kalah gitu, tapi hasilnya itu nggak kalah gitu. Nah, mereka tuh seneng dengan ada kita, dia masukin gamenya di toko kita, namanya Speedup Studio, yang kita distribusikan melalui Speedup Pad. Jadi user tinggal beli gamenya, langsung bayar pakai pulsanya Telkomsel. Seperti itu ya, makanya Bapak langsung dapat Muri ya untuk Speedup Betul, ini ya Pak ya. betul. Oke Ini kita Pak. yang pertama. Kita tahan dulu ya Pak ya Yes. untuk pembahasan berikutnya. Oke sahabat Excellent, bagaimana kelanjutan